Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6256. Panas. Saat Lin Bai memasuki magma, perasaan pertamanya adalah panas. Sensasi terbakar yang tak terlukiskan secara bertahap menembus perisai spiritual Lin Bai, masuk ke dalamnya, menghanguskan jubahnya, dan membakar kulitnya. Untungnya, jubah Tian Sui Zong Shengzi yang dikenakan Lin Bai juga diberkati oleh lingkaran Dharma. Jubah itu menyala sendiri saat ini, memancarkan cahaya biru muda, yang memberikan sedikit kesejukan pada Lin Bai dan menghalangi erosi panas tersebut. Namun, sensasi terbakar di dalam magma benar-benar mengejutkan Lin Bai. Bahkan, hal itu menyulitkan para pendekar alam Tai Dao Guo untuk bertahan. Lin Bai memperhatikan para pendekar lain yang memasuki magma dari samping. Selain Yi Song dan Huang Qingyun, para pendekar dari wilayah selatan dan barat juga memasuki magma. Mereka juga terkejut oleh panas yang menyengat di sini, dan dengan tergesa-gesa memperkuat perisai spiritual mereka, dan beberapa bahkan mengeluarkan senjata sihir pertahanan untuk melawan. Semakin jauh kita turun, semakin ganas apinya, dan kita tidak akan mampu bertahan lama. Huang Qingyun merasakan panas di sekitarnya perlahan meningkat, dan berkata kepada Lin Bai dan Yi Song. Seharusnya tidak masalah bagi Lin Bai untuk memperkuat perisai kekuatan spiritualnya untuk bertahan, dan seharusnya tidak masalah untuk bertahan di dalam magma selama 2 atau 3 jam lagi. Huang Qingyun juga memiliki cara untuk bertahan, jadi untuk sementara ini akan baik-baik saja. Yang paling mengejutkan Lin Bai adalah Yi Song tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh panas di sini, seperti ikan di dalam air, seolah-olah dia sedang berbelanja. Hehe, kakak Lin, jangan menatapku seperti ini. Yi Song tersenyum kecut, aku telah berlatih rahasia sekte, tidak peduli seberapa dahsyat api di sini, aku bisa mengatasinya. Sayang sekali ini adalah pengetahuan unik sekteku, dan aku tidak bisa mewariskannya kepada orang lain, kalau tidak aku akan mewariskannya kepadamu. Lin Bai mengangguk setengah mengerti. Dia membuka mata asuranya dan menatap Yi Song. Ia melihat bahwa kekuatan api yang membubung di sekelilingnya terserap ke dalam tubuhnya, tetapi setelah semacam teknik pemurnian cepat, api itu menghilang. Teknik peleburan langit dan bumi dari Sekte Dewa Abadi. Huang Qingyun menjelaskan teknik unik Yi Song dalam satu kalimat. Nona Huang sangat berpengetahuan luas. Yi Song tidak membantah, tetapi mengakui dengan murah hati, meskipun, panci peleburan langit dan bumi, yang diwariskan secara diam-diam oleh sekte saya bukanlah metode serangan yang sangat ampuh, teknik ini sangat efektif dalam menghadapi lingkungan ekstrim. Memiliki daya tahan yang tinggi. Sebagai salah satu dari 7 sekte dari 5 keluarga negara Chu, sekte Tianxian selalu berlandaskan Dharma. Seandainya Chu adalah tempat paling misterius di dunia, sekte Tianxian tak diragukan lagi adalah yang terkuat. Di Tianxianzong, berbagai metode aneh dan ganjil muncul satu demi satu, yang juga menjadi dasar bagi Tianxianzong untuk mendapatkan pijakan di dunia Chu. Karena itu adalah rahasia Tianxianzong, Lin Bai tentu saja tidak ingin bertanya lebih banyak, jadi dia tidak banyak bicara, dan terus menjelajah. Para pendekar di wilayah lain juga melakukan yang terbaik. Adegan ini dapat disebut, 8 dewa menyeberangi lautan dan masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, dan itu juga membuka mata Lin Bai, dan dia takjub. Tidak ada jalan atau lorong lain di magma di gunung berapi ini. Hanya bisa lurus ke bawah. Jika sesuai dugaan, tempat yang paling mungkin bagi Phoenix Api untuk berada adalah dasar dunia magma ini. Setelah Lin Bai terbiasa dengan situasi di dunia magma, dia mulai menganalisis kemungkinan orientasi dan lokasi Phoenix Api. Di dunia magma, warnanya merah, hanya magma panas yang mengalir dan menyembur, tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan adalah dasar magma. Maka ada kemungkinan besar bahwa Phoenix Api juga berada di bawah dasar. Spekulasi Lin Bai serupa dengan yang lain. Semua orang setuju bahwa Phoenix Api mungkin berada di dasar dunia magma. Karena itu, semua orang ingin segera menuju ke dasar. Para pendekar dari wilayah selatan memimpin, bahkan melampaui Lin Bai dan para pendekar dari wilayah barat, dan dengan cepat mendekati dasar. Saudara Lin, ayo kita percepat juga. Para pendekar dari wilayah utara memasuki dunia magma sebelum kita. Aku khawatir mereka sudah dekat dengan dasar saat ini. Yi Song mengingatkan, Lin Bai dan Huang Qingyun segera mempercepat langkah dan menuju ke dasar. Saat turun, panasnya semakin meningkat. Suhu mengerikan di sekitar mereka membuat semua orang merasa sedikit kewalahan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika aku melangkah lebih jauh, aku khawatir aku tidak akan bisa mencapai dasar, dan aku akan mati. Seorang pendekar dari wilayah timur yang mengikuti Lin Bai dan Yi Song awalnya berencana untuk mencoba peruntungannya, tetapi dia tidak berhasil. Saat mencapai dasar, dia sudah merasa kelelahan. Lin Bai menoleh ke belakang.
Perisai kekuatan spiritual di tubuhnya telah terkikis dan retak karena suhu tinggi, dan jubahnya terbakar di banyak tempat. Kulitnya hangus hitam, dan seluruh tubuhnya tampak seperti arang yang terbakar. Kembali jika kau tidak bisa bertahan, agar nyawamu tidak sia-sia, Yi Song mengingatkan, dan pendekar dari wilayah timur itu melirik ke dasar dengan enggan, lalu berbalik dan pergi. Selain dia, pendekar-pendekar lain juga menyerah satu persatu dan meninggalkan tempat ini. Di antara para pendekar wilayah timur, hanya Lin Bai, Yi Song, dan Huang Qingyun masih terus berusaha. Panggilan. Tiba-tiba, badai panas yang menyengat menerjang, menembus perisai spiritual Lin Bai dalam sekejap, dan panas yang mengerikan menyerbu tubuhnya, mulai membakar tubuh Lin Bai. Untungnya, tubuh Dao Lima Elemen Lin Bai telah menembus batas, dan suhu tinggi yang tiba-tiba itu hanya membuat Lin Bai merasakan sengatan, dan dia segera memperkuat perisai spiritualnya, membuatnya menghindari bahaya. Ah! Pada saat ini, seorang putra bangsawan dari wilayah barat tiba-tiba berteriak. Lin Bai menoleh dan melihat, ternyata ketika badai suhu tinggi ini menerjang, orang ini lengah, tidak mampu melawan, dan terbakar menjadi abu. Para penjaga di sekitarnya pucat pasi karena terkejut dan meratap sedih. Ada apa dengan suhu tinggi yang tiba-tiba ini? Yi Song juga terkejut dengan suhu tinggi yang tiba-tiba itu. Tingkat suhu ini setidaknya dapat membakar hingga mati seorang seniman bela diri di alam Tai Dao Guo. Huang Qingyun berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Itu berasal dari bawah. Lin Bai memfokuskan pandangannya, mengingat badai suhu tinggi barusan, dan diam-diam berkeringat di dalam hatinya. Jika bukan karena terobosan tubuh Dao Lima Elemen, aku khawatir bahkan dia pun akan terluka parah dalam suhu tinggi barusan, dan bahkan ada risiko kematian. Mungkinkah seseorang telah melakukan sesuatu? Yi Song berkata, apakah suhu tinggi ini berasal dari Phoenix Api? Mungkinkah para pendekar utara telah menemukan Phoenix Api? Jika demikian, itu akan merepotkan. Lin Bai berkata dingin, dilihat dari suhu tinggi yang cukup untuk membakar alam Tai Dao Guo barusan, kekuatan Phoenix Api mungkin telah melampaui alam Dao Guo Daluo. Raut wajah Yi Song dan Huang Qingyun sedikit berubah, dan mereka melampaui alam Dao Guo, yaitu alam Hunyuan. Spesies asing di alam Hunyuan sangat sulit untuk dihadapi, dan dia juga memiliki darah keluarga Phoenix di tubuhnya, dan dia hanya selangkah lagi dari Phoenix yang sebenarnya. Bagaimana bisa semudah ini untuk mengatasinya? Sebaiknya kita bersiap untuk evakuasi. Lin Bai mengingatkan Yi Song dan Huang Qingyun, jika ada hal yang tidak normal, ingat, laporkan diri kalian terlebih dahulu. Jika terjadi kecelakaan, kalian tidak perlu khawatir tentangku, aku akan pergi sendiri. Huang Qingyun berkata kepada Yi Song dan Lin Bai. Aku juga. Yi Song juga mengangguk. Ekspresi Yi Song dan Huang Qingyun tampak serius, dan mereka diam-diam mempersiapkan cara untuk evakuasi. Lin Bai juga mengaktifkan pedang terbangnya, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan segera pergi dengan pedang itu. 6257. Karena banyak orang tidak tahan dengan panas dari dasar magma, semakin banyak orang memilih untuk menyerah. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang mencapai dasar gunung berapi adalah para santo dan santo dari sekte-sekte besar, dan sisanya memilih untuk menyerah. Terdapat sungai magma di dasar gunung berapi, dan semua orang mulai mencari di sepanjang magma tersebut. Kekuatan api di sekitarnya menjadi semakin dahsyat, dan badai suhu tinggi menerjang dari waktu ke waktu, dan semua orang pada dasarnya yakin bahwa tempat ini tidak jauh dari tempat Phoenix Api berada. Api. Tepat saat itu. Dengan mata tajam, Yi Song tiba-tiba menemukan sebuah kristal mengambang di lava di depannya, seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan hampir menyatu dengan magma. Jika bukan karena mata tajam Yi Song, tidak ada orang lain yang akan menyadarinya. Dia meraih batu itu di tangannya, seperti bara api yang membara. Saudara Yi beruntung. Saat itu, Yun Qianji berjalan mendekat bersama beberapa prajurit dari wilayah barat, tersenyum dan memandang Yi Song dengan iri, batu api ini adalah salah satu dari sedikit yang ada di dunia. Ini adalah harta karun. Sungguh beruntung. Yi Song menjawab sambil tersenyum, memasukkan batu api itu ke dalam tas penyimpanan, dan memperkenalkannya kepada Lin Bai dan Huang Qingyun. Batu api adalah batu yang terbentuk dari kekuatan api paling murni antara langit dan bumi. Batu ini dapat digunakan untuk memurnikan senjata, dan merupakan harta karun yang langka. Seperti batu kecil yang baru saja kudapatkan, jika diletakkan di dunia luar, nilainya bisa mencapai setidaknya 100 giok abadi. Lin Bai sedikit terkejut. Bagaimana mungkin batu yang tidak menarik seperti itu bisa begitu berharga? Setelah Yun Qianji menghela napas, dia memimpin para prajurit pergi tanpa suara. Tidak jauh di depan, dia juga menemukan batu api.
Sepertinya keberuntunganku juga bagus. Yun Qianji baru saja mendapatkan batu api itu, ketika dia melihat Lin Bai, Huang Qingyun, dan yang lainnya berjalan mendekat, dia hanya bisa berkata sesuatu sambil tersenyum. Huang Qingyun berbisik kepada Lin Bai, sepertinya bukan hanya ada satu batu api di sini, tetapi banyak lagi. Yi Song berkata kepada Lin Bai, syarat untuk kelahiran batu api sangat ketat, dan hanya dapat terbentuk di medan api yang paling ekstrim. Lingkungan kelahiran batu api cukup keras, jadi sangat berharga. Yi Song melihat sekeliling, mungkin tempat ini dipengaruhi oleh beberapa Phoenix api, sehingga tempat ini memiliki kondisi untuk kelahiran batu api. Saudara Lin, ini juga panen yang bagus. Mata Lin Bai berbinar, dan dia berkata dengan suara rendah, kalau begitu mari kita lakukan secepat mungkin, kalau tidak semua harta karun akan diambil oleh mereka. Katakan itu. Lin Bai, Huang Qingyun, dan Yi Song mempercepat langkah dan maju duluan. Ketiganya terus mengaktifkan mata Dharma dan pupil mereka sepanjang proses, mencari hal-hal aneh di dunia magma. Tak lama kemudian, Lin Bai dan Huang Qingyun juga mendapatkan sesuatu, dan menemukan beberapa batang api di dunia magma. Hal yang sama berlaku untuk prajurit perbatasan lainnya, dan para prajurit dari wilayah selatan dan barat juga mendapatkan hasil masing-masing. Hanya seorang putra bangsawan dari wilayah barat yang memukul dadanya dan menghentakkan kakinya dengan marah, neneknya, mengapa kalian semua mendapatkan sesuatu, tetapi pangeran ini tidak? Dari nada suaranya, tidak sulit untuk menebak bahwa orang ini juga seorang pangeran di wilayah barat, dan dia dapat dianggap sebagai tokoh berstatus sangat tinggi di wilayahnya sendiri. Semua orang mengabaikannya, mencari harta karun, dan pada saat yang sama mencari jejak Phoenix api. Lin Bai, Huang Qingyun, dan Yi Song berpencar untuk mencari satu sama lain, tetapi mereka tidak jauh dari satu sama lain. Jika terjadi keadaan darurat, mereka dapat saling menyelamatkan tepat waktu. Saat Lin Bai berjalan, ia tiba-tiba menemukan sebuah benda besar di dunia magma, dan segera mendekatinya, yang membuat Lin Bai terkejut sekaligus gembira. Sebuah batu api setinggi 10 meter mengambang di magma di depannya, jauh lebih besar daripada batu api yang dilihat Lin Bai di sepanjang jalan. Batu api seukuran jari bernilai 100 giok abadi, dan batu besar di depan Lin Bai pasti bernilai lebih dari itu. Sebelum Lin Bai mendekat, ia dapat dengan jelas merasakan panas yang mengerikan dari batu api itu, yang bahkan sulit ditahan oleh pendekar alam Taiyi Daoguo. Yang ini pasti bernilai lebih. Lin Bai berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, dan hendak menyimpan batu api besar itu, tetapi tiba-tiba mendengar suara dari belakang. Ya Tuhan, batu api yang sangat besar. Bersamaan dengan suara itu, 3 orang muncul di belakang Lin Bai. Dari ketiga orang ini, satu adalah putra bangsawan dari wilayah barat yang tadi mengeluh bahwa ia belum mendapatkan apapun, dan 2 lainnya seperti pengawal pribadinya, mengenakan baju besi berat, mengikutinya dengan gagah. Awalnya bangsawan itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya, lalu ia memperhatikan Lin Bai, dan ekspresinya langsung berubah muram. Tuan Serigala, Anda sudah menemukan begitu banyak kristal api, jadi mengapa tidak memperebutkan yang satu ini dengan saya? Lin Bai tidak ingin mempedulikannya, tetapi ia datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri, dan ia hanya bisa berkata dengan acuh tak acuh, kristal api di sini semuanya tidak memiliki pemilik, jadi siapapun yang menemukannya lebih dulu akan menjadi pemiliknya. Lagi pula, meskipun kita tidak membutuhkan benda ini, kita bisa menjualnya dengan harga bagus jika kita mengambilnya. Bagaimana mungkin kita tidak menyukai jumlahnya? Sambil berbicara, Lin Bai memasukkan pedang api besar itu ke dalam tas penyimpanan, lalu berbalik dan pergi tanpa memperhatikan mereka. Melihat Lin Bai tidak memberi hormat, bangsawan itu mengangkat alisnya dengan marah, hentikan. Teriaknya dengan geram, dan menghentikan Lin Bai, Tuan Serigala, mereka yang mengetahui urusan terkini adalah pahlawan, saya sarankan Anda menyerahkan pedang api itu. Saat dia berbicara, kedua penjaga di belakangnya bergerak sebagai respons, menghalangi jalan mundur Lin Bai. Ketiganya mengepung Lin Bai dalam posisi rapat. Apa? Melihat tindakan mereka bertiga, Lin Bai mencibir, jika aku tidak berteriak, apakah kalian berencana membunuhku di sini? Bangsawan itu berkata dengan suara dingin, pangeran ini sudah lama ingin melihat cara Tuan Serigala yang terkenal di wilayah negara Chu. Jika Tuan Serigala tidak mau menyerahkannya, maka kita hanya bisa datang untuk mempelajari metode Tuan Serigala. Bangsawan itu penuh percaya diri, Tuan Serigala, ada 3 dari kami di sini, semuanya berada di alam Taiyi Daoguo peringkat teratas. Bahkan jika Anda meminta bantuan segera, kami akan dapat membunuh Anda sebelum teman-teman Anda tiba. Hehe, Lin Bai mencibir, saya sarankan Anda jangan mencari kematian,
biarkan saya pergi, itu baik untuk kita semua. Sepertinya Tuan Serigala benar-benar keras kepala, jadi saya harus memberi Tuan Serigala beberapa pelajaran. Bangsawan itu mencibir dan berkata kepada pengawalnya, kalian berdua beritahu Tuan Serigala apa artinya menjadi manusia. Ada orang di luar sana, ada langit di luar langit. Lakukan. Mata kedua pengawal yang menghalangi Lin Bai tiba-tiba menjadi ganas, kekuatan di tubuh mereka melonjak, dan aura alam Tai Dao Guo meledak. Keduanya menembak bersamaan, dan segera mereka menyerang Lin Bai dengan kekuatan yang luar biasa. 6258. Lakukan. Jangan beri dia kesempatan untuk meminta bantuan. Putra bangsawan itu mengatur dengan cermat, dan dengan perintah, kedua penjaga yang mengelilingi Lin Bai menyerang secara bersamaan. Serangan kedua penjaga itu sangat kuat dan berat, dan mereka memiliki kekuatan untuk membuka dunia begitu mereka bergerak, seperti gunung raksasa yang menekan Lin Bai. Tetapi Lin Bai juga dengan cepat melihat kelemahan mereka, yaitu, yang paling mereka hargai adalah mengalahkan orang dengan kekuatan dan tenaga, yang merupakan cara khas prajurit militer. Di medan perang, pertempuran dan pertarungan adalah tentang momentum. Seorang prajurit suka mengalahkan orang lain dengan kekuatan. Oleh karena itu, sebagian besar serangan mereka terbuka dan tertutup, sangat mendominasi, kurang detail halus dan respons cepat. Karena itu, saat kedua penjaga itu bergerak, Lin Bai hanya berbalik sedikit untuk meredam serangan keduanya. Kalian berdua, saya sarankan kalian jangan mencari kematian. Setelah menghindari serangan keduanya, Lin Bai dengan dingin mengeluarkan peringatan lain. Kedua penjaga itu saling pandang, dengan wajah malu, Tuan Serigala, kami juga tidak ingin menjadi musuh Anda, hanya saja, perintah militer ini sulit, jadi mohon maafkan kami, Tuan Serigala. Bagaimanapun, keduanya datang untuk membunuh Lin Bai lagi. Kali ini mereka mengeluarkan senjata mereka, satu memegang pisau panjang bergagang panjang, dan yang lainnya memegang tombak perunggu. Kedua senjata itu adalah senjata Taois terbaik kelas atas, dan mereka telah bertarung dengan dua hadiah utama sepanjang tahun. Semangat memotong. Dengan senjata di tangan, momentum keduanya berlipat ganda lagi. Dengan aura, satu orang bisa menjadi gerbang, 10.000 orang tidak bisa membukanya. Lin Bai tidak ragu-ragu ketika melihat ini, dia tidak mengeluarkan pedang iblis dan pedang terbang, dia hanya melangkah maju, dan kekuatan fisiknya yang kuat meledak. Kekuatan yang sangat dahsyat mengguncang magma dan menggulungnya, mengguncang kedua penjaga itu hingga terpental. Di antara kilat dan batu api, Lin Bai Fei menerjang maju, mengepalkan 5 jarinya, dan memukul dada kedua penjaga itu, memukuli mereka hingga muntah darah, lalu mundur dengan malu. Wow, kedua penjaga itu muntah darah, mundur 100 meter, dan menatap Lin Bai dengan terkejut. Keduanya berada di alam buah Dao Tai peringkat teratas, dan mereka berpikir bahwa meskipun Lin Bai sangat kuat, tetapi mereka berada di alam buah Dao Tai peringkat menengah, jadi mereka tidak mungkin dikalahkan oleh Lin Bai. Tetapi begitu Lin Bai bergerak, Lei Ting memukul mereka berdua dengan serius, membuat mereka segera memahami perbedaan antara diri mereka dan Lin Bai. Metode Lin Bai memberi mereka perasaan yang sangat kuat bahwa jika Lin Bai ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah berubah menjadi mayat dingin sekarang. Bajingan, persetan denganku, persetan denganku. Melihat kedua penjaga itu tidak berani melangkah maju, bangsawan itu segera berteriak. Kedua penjaga itu saling memandang dengan malu. Mereka tahu bahwa Lin Bai memiliki kesempatan untuk membunuh mereka barusan, tetapi Lin Bai tidak melakukannya. Ini sudah menjadi kesempatan bagi mereka. Jika mereka keras kepala lagi, mereka khawatir Lin Bai tidak akan begitu berbelas kasih di masa depan. Lagi pula, gelar Markis Serigala Negara Chu, dan kultivator pedang nomor 1 generasi muda Negara Chu, bukan hanya sekadar sesumbar, tetapi pertarungan nyata. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Lin Bai adalah orang yang baik hati. Karena orang-orang baik hati di dunia ini sudah berubah menjadi tulang kering di tanah. Tetapi di hadapan permintaan pangeran mereka sendiri, mereka tidak berani menolak untuk mendengarkan. Pada saat mereka ragu-ragu, Lin Bai berubah menjadi bayangan dan melewati di antara mereka berdua, bergegas menuju putra bangsawan itu. Sebelum mereka dapat bereaksi, mereka mendengar jeritan melengking dari bangsawan itu. Ah! Pangeran! Kedua penjaga itu buru-buru menoleh, dan melihat Lin Bai muncul di depan bangsawan itu, lalu mengulurkan tangannya untuk mencekik leher dan jiwa bangsawan itu dengan erat. Hanya dengan sedikit cubitan Lin Bai, bangsawan itu tidak hanya akan mati di tempat, tetapi bahkan jiwanya pun akan terlempar kembali dan musnah dalam sekejap. Lin Bai, berani-beraninya kau membunuhku. Aku adalah pangeran kerajaan Liu. Bangsawan itu dicekik oleh leher Lin Bai, dan wajahnya memerah karena kesulitan bernapas,
tetapi dia masih berteriak. Jika kau menantangku, kerajaan Liuku akan bergantung padamu selamanya. Bangsawan itu menatap tajam, apakah kau ingin menyebabkan perang antara wilayah timur dan wilayah barat? Perang antara wilayah timur dan wilayah barat. Haha, Lin Bai tersenyum sinis, kau terlalu sombong, bukan? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau berteriak di wilayah timur. Jangan bilang aku membunuhmu, bahkan jika aku membantai kerajaan Liumu, wilayah barat tidak akan berperang dengan wilayah timur karena kerajaan Liumu. Mata Lin Bai semakin dingin, dan ruang di sekitarnya terasa sangat panas, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang dingin di tubuh Lin Bai. Kedua pengawal itu buru-buru menurunkan posisi mereka dan memohon kepada pangeran, Tuan Serigala, mohon tenangkan diri dan mintalah Tuan Serigala untuk membebaskan pangeran kami. Tuan Serigala, putra mahkota adalah satu-satunya keturunan kerajaan Liu kami, jadi tidak boleh ada kerugian. Tepat saat itu, banyak orang tiba-tiba muncul dari magma merah tua. Yi Song dan Huang Qingyun dari wilayah timur, Yun Qianji dari wilayah barat, dan anggota Sekte Suci Neter dari wilayah selatan juga merasakan pertempuran besar di sini dan bergegas secepat mungkin. Mereka tiba tepat waktu untuk melihat Lin Bai mencekik Pangeran Liu. Yi Song dan Huang Qingyun tampak tenang, melihat Lin Bai menundukkan Pangeran Liu, mereka tidak mengeluarkan suara, mereka hanya mulai waspada terhadap para prajurit dari wilayah barat. Para prajurit dari wilayah selatan bertindak seolah-olah mereka sedang berdiri dan menonton pertunjukan, dan mereka tidak ikut campur, juga tidak berniat untuk pergi. Yun Qianji dari wilayah barat datang ke sini, dan melihat pemandangan ini, dia terkejut dan pucat, lalu bergegas maju dan berkata, Tuan Serigala, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, bicaralah. Ketika kedua penjaga melihat Yun Qianji, mereka tiba-tiba merasa bahwa keadaan mungkin akan berubah, jadi mereka mendekat, Pangeran Qianji, mohon bantulah pangeran kami. Kedua penjaga itu segera memberitahu Yun Qianji tentang apa yang terjadi di sini melalui transmisi suara menggunakan metode rahasia. Setelah selesai mendengarkan, ia menatap putra mahkota Liu dan kedua pengawalnya dengan tatapan penuh kebencian. Setelah Yun Qianji tenang, ia melangkah maju dengan senyum di wajahnya, Tuan Serigala, persahabatan antara wilayah timur dan wilayah barat selalu sangat baik, tidak perlu merusak kedamaian karena masalah sepele ini. Bagaimana kalau begini? Yun Qianji mengusulkan solusi, aku akan meminta Liu Guo dan yang lainnya untuk menyerahkan semua kristal api yang mereka dapatkan, total 50 buah, sebagai ganti nyawa Pangeran Liu. Jika Markis Lang setuju, bahkan jika dia menjual Yun Qianji kepadaku, Yun akan sangat berterima kasih. Setelah Lin Bai melirik Yun Qianji, ia melepaskan Pangeran Liu. Setelah keluar dari masalah, Pangeran Liu buru-buru datang ke sisi Yun Qianji. Matanya masih menatap Lin Bai dengan ganas, ingin menguliti Lin Bai dan membuatnya kram. Jika dia berani menatapku dengan mata penuh dendam lagi, aku akan membunuhnya. Lin Bai berkata acuh tak acuh kepada Yun Qianji. Yun Qianji melirik Pangeran Liu, dan memarahi dengan marah, dasar kurang ajar, kenapa kau tidak segera meminta maaf kepada Tuan Serigala? Pangeran Liu Guo menahan amarahnya, tetapi menghadapi permintaan Yun Qianji, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya, Tuan Serigala, saya salah sebelumnya, mohon maafkan saya. Yun Qianji segera memerintahkan, keluarkan kristal api yang kau dapatkan dan berikan kepada Tuan Lang, totalnya ada 50. Pangeran Liu menatapnya dan berkata, kami tidak punya satu pun. Ini, sampah, tidak cukup untuk mencapai apapun, tetapi lebih dari sekadar kegagalan. Setelah mengumpat beberapa kata, Yun Qianji mengeluarkan 50 kristal roh api dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai, Tuan Serigala, mohon maafkan saya. Ini permintaan maaf Yun. Lin Bai mengulurkan tangannya dan mengambil kristal api itu, lalu berbalik dan pergi bersama Yi Song, Huang Qingyun, dan yang lainnya. 6259. Setelah melihat Lin Bai, Huang Qingyun, Yi Song, dan yang lainnya pergi, para prajurit selatan mencibir dua kali, memandang para prajurit barat seperti badut, dan berbalik untuk pergi bersamaan. Setelah sosok Lin Bai menghilang ke dalam magma, senyum menjilat di wajah Yun Qianji perlahan menghilang, dan ekspresi suram dan marah muncul di wajahnya. Liu Guo, aku berhutang budi besar pada Yun Guo. Yun Qianji berkata acuh tak acuh sambil membelakangi ketiga Liu Guo tanpa menoleh. Pada saat ini, wajah putra mahkota Liu Guo muram, dan tanpa berkata sepatah kata pun, kedua pengawal itu segera mengepalkan tinju mereka sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih, Pangeran Qianji, aku, Liu Guoding, akan selalu mengingat kebaikan ini di hatiku, dan aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Kalian tidak perlu menunggu masa depan.
Yun Qianji berkata dingin, kembali dan beritahu Kaisar Kerajaan Liu, untuk menyerahkan 72 kabupaten dari 3 negara bagian barat laut Kerajaan Liu kepada Kerajaan Yun untuk membalas kebaikan hari ini. Ini, kedua penjaga itu pucat pasi karena terkejut. Yun Qianji seperti singa, meminta 3 negara bagian di barat laut Kerajaan Liu, yang termasuk dalam 72 kabupaten. Mengapa? Apakah kalian tidak mau? Tanya Yun Qianji dingin. Baiklah, berikan aku 50 kristal api dan lupakan saja. Kedua penjaga itu merasa malu, dan menyerahkan 72 kabupaten dari 3 prefektur di barat laut Liu Guo. Mereka enggan, tetapi mereka tidak memiliki 50 kristal api. Masalah ini mengharuskan kami untuk kembali dan berdiskusi dengan Kaisar sebelum kami dapat menjawab Yunguo. Kedua penjaga itu berdiskusi dan hanya dapat menundanya sementara. Aku tidak punya banyak waktu untuk berdiskusi dengan kalian, jadi aku akan memberikan jawaban sekarang. Yun Qianji bersikap agresif, entah berikan wilayah 72 kabupaten dari 3 negara bagian di barat laut Kerajaan Liu, atau berikan 50 kristal api. Ini, menghadapi dominasi Yun Qianji, kedua pengawal itu merasa sengsara, tetapi yang disebut Pangeran Liu itu benar-benar tidak mengatakan sepatah kata pun saat itu. Pangeran Liu Guo tahu prestise Yun Qianji di negara-negara wilayah barat, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Karakternya adalah menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, jadi dia secara alami mengerti bahwa dia tidak berani memprovokasi Yun Qianji, sehingga dia hanya bisa mempercayakan kekuatan negosiasi sepenuhnya kepada kedua pengawal itu. Terlebih lagi, kedua pengawal itu tidak dapat mewakili keluarga kerajaan-kerajaan Liu, dan keluarga kerajaan-kerajaan Liu tidak akan dapat menyangkal jawaban apapun yang mereka berikan di masa depan. Jadi Pangeran Kerajaan Liu menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apapun saat itu. Kedua pengawal itu memikirkannya, dan bertanya kepada Pangeran Liu, tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban apapun. Mereka juga tahu betul bahwa jika mereka tidak memberikan penjelasan kepada Yun Qianji saat ini, Yun Qianji tidak akan membiarkan mereka pergi dari tempat ini dengan mudah. Lupakan saja, kami setuju. Kedua pengawal itu dengan enggan setuju atas nama keluarga kerajaan Liu Guo. Baik, mari kita tanda tangani. Yun Qianji melemparkan gulungan kontrak dari lengan bajunya yang panjang, dan meminta Pangeran Liu untuk menyerahkan jiwanya dan menandatanganinya. Pangeran Liu Guo tidak menyangka Yun Qianji akan memiliki trik seperti itu, dan bahkan memintanya untuk menandatangani kontrak. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain menandatangani, jadi dia hanya bisa menekan amarah di hatinya dan menandatangani kontrak ini. Sejak saat itu, wilayah 3 prefektur dan 72 kabupaten di perbatasan barat laut Kerajaan Liu secara resmi termasuk dalam wilayah Kerajaan Yun. Melihat nama dan jiwa takdir yang ditinggalkan oleh Pangeran Liu Guo pada kontrak itu, Yun Qianji akhirnya menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Pangeran Liu Guo, jika Anda ingin melakukan hal kurang ajar seperti itu di masa depan, beritahu saya. Saya akan datang menyelamatkan Anda tepat waktu. Putra mahkota Kerajaan Liu merasa malu, Yun Qianji, jangan lengah, masalah hari ini, Kerajaan Liu Ku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita tunggu dan lihat saja ketika kita kembali ke wilayah barat. Ayo pergi. Pangeran Liu segera berbalik dan pergi bersama para pengawalnya. Yun Qianji mencibir berulang kali, tidak memberikan kepastian. Beberapa pengawal yang mengikuti Yun Qianji melangkah maju dan memberi selamat kepadanya satu demi satu. Selamat kepada pangeran, selamat kepada pangeran, Anda memenangkan wilayah 72 kabupaten dari 3 prefektur kerajaan Liu tanpa pertumpahan darah. Yun Qianji melihat kontrak di tangannya, jika Anda memiliki sesuatu untuk menyerang sebuah kota, Anda tidak perlu saling bertarung. Orang-orang kuno berkata, ikuti rencana militer. Seorang pengawal berkata dengan khawatir, tetapi yang mulia, Kerajaan Liu adalah negara perjanjian kerajaan Yun kita. Akankah kita membangkitkan kemarahan mereka ketika kita memperlakukan Kerajaan Liu seperti ini? Pangeran Liu itu seperti tongkat, hehe, sungguh menggelikan. Yun Qianji tertawa sambil memikirkan Pangeran Liu, jika Liu benar-benar diserahkan kepadanya, cepat atau lambat negara akan hancur, mengapa tidak mengambil wilayah Liu terlebih dahulu, agar tidak jatuh ke tangan kerajaan abadi api. Aku sudah membicarakan masalah ini dengan ayahku. Setelah mendengar kata-kata Yun Qianji, para pengawal akhirnya mengerti. Yunguo dan Liu Guo adalah sekutu. Tetapi Yun Guo sudah melihat bahwa putra mahkota di bawah Liu Guoli tidak berguna, jika Liu Guozhen menyerahkan dinasti kepadanya, cepat atau lambat negara akan hancur. Dengan sekutu yang campur aduk dan tidak kompeten, tidak ada jalan keluar bagi negara Yun. Singkatnya, kerajaan Yun sudah membuat rencana. Jika kerajaan Liu benar-benar menyerahkan dinasti kepada pangeran saat ini,
maka saatnya bagi kerajaan Yun untuk mencaplok kerajaan Liu. 50 kristal api telah ditukar dengan wilayah 72 kabupaten dari 3 prefektur di barat laut kerajaan Liu. Yun Qianji tak kuasa menahan tawa membayangkan hal itu, bisnis semacam ini sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Hahaha. Setelah Lin Bai, Yi Song, dan Huang Qingyun pergi, Yi Song bertanya, "Saudara Lin, apa yang terjadi barusan?" Setelah Lin Bai menjelaskan secara singkat apa yang terjadi barusan, Huang Qingyun tak kuasa menahan tawa, pangeran wilayah barat sangat sombong. Dia benar-benar berpikir bahwa jika dia terbiasa mendominasi di wilayahnya sendiri, dia bisa hidup di negara asing. Benarkah begitu? Lin Bai berkata, "Aku tidak bermaksud membunuhnya. Meskipun aku tidak tahu status Liu Guo di wilayah barat, bagaimanapun juga dia adalah seorang pangeran. Statusnya setara dengan putra suci. Jika dia meninggal, kita juga akan berada dalam masalah." Kebetulan Yun Qianji muncul, jadi mari kita beri dia sedikit kehormatan. Yi Song mengangguk berulang kali, benar, Yun Qianji terlihat lebih pintar daripada Pangeran Liu itu. Bukan hanya pintar, dia terlalu pintar. Lin Bai tertawa, Yun Qianji sudah tiba, dan ketika aku bertarung dengan kedua penjaga itu, aku merasa dia ada di sekitar. Tapi dia tidak langsung menyerang, melainkan bersembunyi. Sampai aku menaklukkan Pangeran Liu, dia sepertinya merasa waktunya telah tiba, jadi dia keluar untuk membantu Pangeran Liu. Dengan cara ini, aku mendapatkan apa yang kuinginkan, dan Yun Qianji mendapatkan kebaikan Liu Guo. Lin Bai memikirkannya dengan serius, berdasarkan trik licik Yun Qianji, diperkirakan dia menyelamatkan Liu Guo kali ini, dan juga mengeluarkan 50 pedang api. Dia harus mendapatkannya kembali dari Liu Guo. Yun Qianji ingin singa itu berbicara lantang, Liu Guo mungkin harus menanggung rasa sakit untuk mengiris dagingnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Seperti yang Lin Bai duga, Yun Qianji membuka mulutnya, dan Liu Guo dengan enggan menyerahkan 72 kabupaten dari 3 negara bagian barat laut. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Lin Bai, dan dia tidak perlu khawatir tentang urusan negara-negara di wilayah barat. Selanjutnya, Lin Bai dan yang lainnya segera mencari jejak batu api di sini. Para pendekar di 4 wilayah utama juga mendapatkan banyak keuntungan, dan batu api yang mereka dapatkan membuat perjalanan mereka berharga. 6.260. Setelah beberapa kali mencari, Lin Bai akhirnya menemukan 108 keping batu api, ditambah 50 keping yang diberikan Yun Qianji kepadanya, total 158 keping. Menurut perhitungan Yi Song, setiap keping bernilai 100 giok abadi, jadi ini bernilai hampir 10.000 giok abadi, yang bukanlah kekayaan kecil. Lingkungan hidup di dunia perburuan sangat mirip dengan bentuk lahan dan lingkungan zaman kuno, sehingga banyak harta karun langka yang telah lama menghilang dari dunia luar dapat ditemukan di sini. Misalnya, batu api, yang langka di dunia luar saat ini, tetapi ada begitu banyak di dunia perburuan. Jika benda ini ditempatkan di zaman kuno, mungkin tidak akan begitu berharga, tetapi sekarang sumber daya dunia iblis dan dunia roh langka, barang langka menjadi lebih mahal, jadi batu api sangat berharga. Ho ho! Tiba-tiba, terjadi gelombang magma, dan suhu tinggi menghantam lagi, membalikkan magma, seperti badai yang menerjang Lin Bai, Yi Song, dan yang lainnya. Beberapa petarung lainnya tidak mampu menahan serangan badai suhu tinggi ini. Senjata sihir pertahanan dan perisai spiritual mereka hancur, dan tubuh mereka mulai terbakar. Mereka terlempar keluar gunung berapi dengan kecepatan tinggi, sementara yang lebih lambat langsung terbakar menjadi abu. Ini dia lagi. Setelah badai suhu tinggi berlalu, Lin Bai buru-buru memperkuat perisai kekuatan spiritual di tubuhnya, sedikit menyipitkan matanya, dan melihat magma merah tua di sekitarnya. Yi Song dan Huang Qingyun juga datang dari tempat lain dengan tergesa-gesa dan berkumpul di samping Lin Bai untuk membahas tindakan penanggulangan. Ketiganya merasa bahwa suhu tinggi yang mengerikan ini jelas bukan tanpa alasan, dan pasti muncul di sini tanpa sebab. Saudara Lin, suhu tinggi itu datang lagi. Yi Song berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, kekuatan semacam ini cukup untuk dengan mudah membakar pendekar alam Tai Dao Guo menjadi abu, jadi pasti bukan berasal dari sesuatu yang biasa. Kekuatan api yang terkandung di dalamnya luar biasa. Setelah berpikir sejenak, Huang Qingyun berkata, jika tebakanku benar, itu pasti berasal dari Phoenix api. Bukankah Phoenix api berada di Nirwana? Mengapa tiba-tiba mengeluarkan badai api yang begitu dahsyat? Lin Bai sedikit bingung. Sebenarnya, sejak badai suhu tinggi pertama muncul, Lin Bai sudah menduga bahwa itu kemungkinan besar adalah kekuatan Phoenix api. Hanya saja Lin Bai mengira itu hanya fluktuasi biasa,
tetapi dia tidak menyangka badai api dan suhu tinggi itu akan menyerang berulang kali, yang agak tidak normal. Menurut catatan dalam kitab-kitab klasik, ketika Phoenix mencapai nirwana dan diselimuti api, ia akan berada dalam keadaan setengah hidup dan setengah mati. Yi Song dengan lembut menggosok dagunya, mengingat-ingat, dan berkata, dalam hal ini, jika bukan karena sesuatu yang salah pada saat nirwana, Phoenix api seharusnya tidak mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Hanya ada satu kemungkinan. Huang Qingyun mengikuti kata-kata Yi Song dan melanjutkan, yaitu ketika Huo Feng Huang menghadapi bahaya saat berada di nirwana, dia akan menggunakan metode ini untuk melindungi dirinya sendiri. Huang Qingyun melihat sekeliling dan berkata dingin, para pendekar dari wilayah selatan dan para pendekar dari wilayah barat bersama kita, tetapi kelompok pendekar dari wilayah utara belum terlihat jejaknya. Setelah dia mengatakan ini, Lin Bai dan Yi Song kemungkinan besar akan mengerti semuanya. Para pendekar di wilayah utara pasti telah menemukan tempat persembunyian Phoenix Api, dan menyerang Phoenix Api di Nirwana, sehingga Phoenix Api sangat bersemangat untuk memancarkan kekuatan. Kalau begitu kita harus mempercepat. Yi Song memandang lava di sekitarnya dengan sedikit keengganan di matanya, meskipun ada banyak spar api di sini, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Phoenix Api. Huang Qingyun berkata, setelah Nirwana Phoenix, tidak peduli berhasil atau gagal, ia akan meninggalkan batu Nirwana, yang merupakan harta paling berharga antara langit dan bumi. Batu Nirwana, Lin Bai sedikit bingung. Saat ini, Lin Bai menyadari, meskipun kekuatannya sebanding dengan Huang Qingyun dan Yi Song, dia seperti orang bodoh dalam hal pengetahuan dan rahasia di dunia seni bela diri. Di sekte tempat Huang Qingyun dan Yi Song berada, ada banyak sekali buku kuno di perbendaharaan, yang mencatat semua jenis rahasia antara langit dan bumi. Itulah mengapa mereka dapat mengetahui dengan sangat akurat di mana harta karun itu berada, di mana sumber daya itu berada, dan jenis harta karun apa yang ada. Misalnya, Nirwana Phoenix. Jika mereka tidak mengatakan bahwa akan ada batu Nirwana setelah Nirwana Phoenix, Lin Bai mungkin tidak akan tahu apa itu batu Nirwana pada akhirnya. Apa itu batu Nirvana? Tanya Lin Bai dengan penasaran. Huang Qingyun dan Yi Song terdiam sejenak, dan mereka berdua menatap Lin Bai dengan heran. Saudara Lin, apakah kau bercanda dengan ibuku? Yi Song tersenyum getir, batu Nirvana adalah harta karun yang tertinggal setelah Nirvana Phoenix. Batu ini mengandung kekuatan spiritual atribut api yang sangat murni, dan juga mengandung sebagian dari esensi Nirvana. Baik digunakan untuk kultivasi, atau digunakan untuk memurnikan pil atau harta karun, batu ini memiliki efek yang luar biasa. Dan, batu Nirvana mengandung sebagian dari esensi Nirvana Phoenix. Jika kau terluka parah, bagian esensi Nirvana ini cukup untuk mengembalikannya ke keadaan semula dalam sekejap. Harta karun seperti itu sangat diincar oleh para pendekar di atas alam Hunyuan Daoguo. Yi Song melanjutkan, selain itu, batu Nirvana sangat mungkin meninggalkan warisan kekuatan supernatural bawaan klan monster Phoenix. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, tetapi sepanjang sejarah, ada juga orang yang telah memperoleh warisan dari kesempatan ini. Mata Lin Bai berbinar, tetapi dia tidak menyangka batu Nirvana ini begitu luar biasa. Kalau begitu, mari kita cari tempat persembunyian Phoenix Api secepat mungkin. Lin Bai dengan tegas menyerah untuk melanjutkan latihan spar api di sini, dan segera pergi mencari tempat persembunyian Phoenix Api bersama Yi Song dan Huang Qingyun. Meskipun spar api di sini berharga, itu tidak dapat dibandingkan dengan Phoenix Api. Para pendekar dari wilayah selatan dan wilayah barat juga berangkat satu demi satu, dengan tekad meninggalkan pertarungan api di sini, dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jejak Phoenix Api. Di dalam perut gunung berapi raksasa ini terdapat sungai magma yang mengalir. Para pendekar yang datang ke sini, dan para pendekar yang selamat hingga hari ini, semuanya adalah para santo terkemuka di berbagai wilayah, dan mereka menyebar satu sama lain, dan pencarian yang luas dengan cepat membersihkan area ini. Pada akhirnya, semua orang berkumpul bersama di tengah lautan magma. Hei, sungguh kebetulan, semuanya. Anak sakit dari gereja suci Neter, memegang tongkat penyangga kerangka, memandang Lin Bai, Yun Qianji, dan yang lainnya dengan senyum. Saudara Lin, Yun Qianji tersenyum dan memberi hormat kepada Lin Bai. Lin Bai juga tidak menyangka bahwa para pendekar dari wilayah barat dan para pendekar dari wilayah selatan akan bertemu di sini. Para pendekar dari tiga wilayah utama tersenyum diam-diam, dan putra suci Sekte Neter berkata sambil tersenyum, karena semua orang telah menemukan tempat ini, berhentilah bicara omong kosong. Adapun harta karun apa yang bisa kalian dapatkan, biarkan masing-masing mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Ayo pergi. Yun Qianji tersenyum dan mengangguk. Lin Bai tidak banyak bicara. Kemudian,
Para pendekar dari 3 wilayah utama mulai perlahan terbang ke atas dari magma, seolah-olah mereka ingin meninggalkan gunung berapi raksasa ini. Tetapi setelah semua orang naik selama setengah jam, tidak ada magma di puncak, tetapi sebuah lorong gua kares besar muncul. Benar saja, setelah putra suci dunia bawah keluar, senyum lega muncul di sudut mulutnya.